Selamat pagi Bapak dan Ibu, para hadirin yang bergabung bersama kami, baik yang hadir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Auditorium Dr. Sujarwo Manggalawana Bakti, maupun yang hadir secara virtual. Kami informasikan bahwa seluruh yang hadir secara fisik sudah melakukan screening kesehatan dengan melakukan PCR atau antigen. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alu Dohok. Yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Ibu Rosa Vivien Ratnawati. Yang terhormat Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Bapak Febrian A. Rudiat. Yang terhormat Pejabat Eselon 1 dan 2 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan Kedutaan Besar Negara pihak Konvensi Minamata mengenai Merkuri, para pimpinan dari kementerian lembaga atau yang mewakili. Yang terhormat para pimpinan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota atau yang mewakili, akademisi, asosiasi industri, lembaga swadaya masyarakat, dan jurnalis, serta seluruh undangan yang kami hormati. Sebelum kita memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin, demi khidmatnya acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memasuki acara, marilah kita saksikan video tentang sejarah Konvensi Minamata berikut ini. Tragedi Minamata atau yang dikenal dengan Minamata Disease berawal dari sebuah kota yang terletak di prefektur Kumamoto, Jepang. Pada tahun 1950-an terjadi suatu keanehan di Teluk Minamata.
Gejala-gejala aneh yang terjadi pada manusia dan ekosistem mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di tahun 1998, ditemukan fakta bahwa telah terjadi pembuangan limbah metil merkuri dalam jumlah besar oleh pabrik kimia Chaiso Corporation. Selama puluhan tahun, pabrik tersebut membuang limbah yang mengandung banyak logam berat dalam konsentrasi tinggi dan berakibat merusak ekosistem di perairan di wilayah tersebut. Kejadian ini membuka mata dunia. Inisiasi konvensi Minamata dimulai dari kajian global mengenai merkuri yang dilakukan oleh UNEP sebagai solusi. Pada tahun 2002, UNEP menerbitkan laporan Global Mercury Assessment pertama. Pada tahun 2009 lalu, UNEP menyelenggarakan Governing Council yang menyetujui dilakukannya negosiasi global legally binding instrument on mercury dengan membentuk Intergovernmental Negotiating Committee disingkat INC. Indonesia sebagai negara dengan lalu lintas perdagangan yang cukup tinggi turut melakukan ratifikasi konvensi Minamata sebagai upaya untuk melindungi kesehatan manusia dan menjaga keselamatan lingkungan hidup melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Beberapa hal yang diatur dalam konvensi Minamata mencakup sumber pasokan dan perdagangan merkuri, produk-produk yang mengandung merkuri, proses produksi yang menggunakan merkuri, dan pertambangan emas skala kecil yang menggunakan merkuri, PESK. Di tahun 2021, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan COP4 Konvensi Minamata yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 5 November 2021 secara daring. Yuk ikuti keterlibatan Indonesia dalam menjaga ekosistem alam dari pencemaran limbah merkuri. Bapak, Ibu, dan hadirin, pertemuan konferensi para pihak Konvensi Minamata tentang Merkuri merupakan pertemuan tingkat tinggi yang diagendakan setiap 2 tahun untuk berdiskusi dan menyepakati keputusan tentang merkuri dan pengelolaannya. Berdasarkan hasil pertemuan ketiga Konvensi Minamata di Jenewa tanggal 25 November 2019, Indonesia telah terpilih menjadi tuan rumah pertemuan keempat Konferensi para pihak Konvensi Minamata tentang merkuri. Dengan adanya pandemi COVID-19, konferensi para pihak kali ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 November 2021 secara daring, dan tahap kedua direncanakan akan diselenggarakan secara luring tatap muka pada tanggal 21 sampai 25 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali dengan menerapkan Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk mensosialisasikan ketuan rumahan Indonesia, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Launching Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan keempat Konferensi para pihak Konvensi Minamata mengenai merkuri, yang pada kesempatan ini juga secara simbolis akan dilakukan peresmian website tuan rumah pertemuan keempat Konferensi para pihak Konvensi Minamata sebagai sarana informasi. Selanjutnya, kami persilakan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun selaku Presiden Pertemuan keempat Konferensi para pihak Konvensi Minamata, Ibu Rosa Vivin Ratnawati, untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Alu Dohong. Yang saya hormati
Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Bapak Febrian Arudiat, yang saya hormati Bapak Sekjen, para Dirjen, Kepala Badan, serta staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang saya hormati perwakilan Kedutaan Besar Negara pihak Konvensi Minamata mengenai Merkuri, yang saya hormati para pimpinan dari kementerian lembaga atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, para kepala dinas lingkungan hidup provinsi kabupaten kota yang merupakan mitra kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup, para akademisi, industri, asosiasi industri, lembaga swadaya masyarakat, dan jurnalis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan kembali kepada Bapak Wakil Menteri LHK serta para hadirin sekalian bahwa pada COP ketiga tahun 2019 di Jenewa, Swiss, Indonesia dipercayakan sebagai tuan rumah COP 4 dan juga saya dipercayakan sebagai Presiden COP keempat. Ini merupakan kesempatan baik bagi Indonesia untuk mempengaruhi arah kebijakan global yang disesuaikan dengan keadaan dan atau arah kepentingan Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan COP 4, saya sebagai Presiden COP 4, Bapak Wamen, telah melakukan 6 kali rapat biro, 1 kali rapat pertemuan regional Asia Pasifik, dan 1 kali pertemuan regional Afrika. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan, lepasan, dan emisi merkuri di berbagai sektor telah menjadi isu global yang mengkhawatirkan. Permasalahan merkuri tidak hanya membahayakan kesehatan, tapi juga lingkungan hidup kita. Oleh karena itu, untuk menghadapi persoalan ini, kita perlu strategi, perlu langkah-langkah penanganan yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan stakeholders yang terlibat. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam isu pengelolaan merkuri di Indonesia adalah kegiatan penambangan emas skala kecil atau PESK. Sektor ini disinyalir menjadi pengguna serta kontributor emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan terbesar selain sektor kesehatan, manufaktur, dan energi. Penggunaan merkuri yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup, sehingga diperlukan langkah-langkah pengurangan dan penghapusan merkuri. Sebagai upaya pemerintah, tadi kita sudah lihat di video bahwa pemerintah telah meratifikasi Konvensi Minamata dengan Undang-Undang 11 tahun 2017. Dan sebagai informasi, Konvensi Minamata merupakan perjanjian internasional mengatur pengurangan, penghapusan, penggunaan merkuri, serta pengendalian emisi dan lepasan merkuri secara global. Hadirin yang saya banggakan, memang komitmen Indonesia terus maju dan terus berkomitmen untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri, sehingga kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Kita sebut RAN-PPM, dan kemudian di dalam Peraturan Presiden ini juga memandatkan bahwa daerah-daerah juga harus menyusun rencana pengurangan dan penghapusan merkuri dengan nama RAD,
jadi dari skala daerah, sehingga daerah-daerah memberikan kontribusi untuk mensukseskan rencana aksi nasional untuk pengurangan dan penghapusan merkuri. Dan kalau kita lihat di dalam konvensi Minamata memang ada panduannya di situ. Ada alih teknologi pengolahan emas bebas merkuri, ada penghapusan dan penarikan alat kesehatan yang mengandung merkuri, pengurangan emisi pada sektor energi, penghapusan merkuri pada sektor penambangan emas skala kecil, pengurangan merkuri pada sektor manufaktur, upaya transformasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penambang. Jadi ketika kita melarang penggunaan merkuri, kita juga harus memperhatikan alih pekerjaan, alih pendapatan dari yang biasa menambang. Kemudian kita harus berikan solusi. Kemudian setelah kita memberantas penambangan dengan penambangan yang menggunakan merkuri, kemudian kita hapus, kemudian kita harus melaksanakan upaya pemulihan lahan terkontaminasi merkuri. Dan yang lain adalah melaksanakan kampanye stop merkuri, sosialisasi tentu saja, dan penerapan pedoman-pedoman di sektor manufaktur. Bapak Ibu sekalian, memang untuk implementasi gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Oleh karena itu kita harus bersatu bersama-sama bagaimana kita bisa mengurangi dan menghapus ini. Dan kita ambil contoh berdasarkan laporan pelaksanaan RAN PPM tahun 2020, pengurangan penggunaan merkuri untuk tahun 2020 di industri lampu dan baterai mencapai 374,4 kg. Sedangkan untuk penurunan emisi pada bidang prioritas energi di tahun 2020 sebesar 719 kg. Nah, bagaimana dengan alat kesehatan? Kita tahu alat kesehatan itu ada yang menggunakan merkuri, ada termometer, ada untuk mengukur tensimeter, dan juga dental amalgam, jadi buat tambal gigi. Dan Indonesia tahun 2020 telah mengurangi penggunaan merkuri untuk alkes sebesar 4,73 ton. Jadi memang pemerintah Indonesia membuktikan bahwa kita terus berkomitmen, dan kami KLHK tidak bisa bekerja sendirian, kami harus bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kunci keberhasilan kembali lagi adalah sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga saya mengajak teman-teman di Dinas LH seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kota, kita sama-sama bergandengan tangan. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau tidak tahu, konsultasi pada KLHK. Kami pasti akan membantu. Karena koherensi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan. Juga pelibatan para pemangku kepentingan lainnya. Kami juga tidak lupa dengan dunia usaha, asosiasi, peneliti, akademisi, penggiat lingkungan, insan pers, terutama untuk membantu kami menyebarluaskan tentang merkuri ini, serta lembaga swadaya masyarakat. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, pada pertemuan ketiga konferensi para pihak konvensi Minamata tentang merkuri, saat itu Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir langsung di Jenewa dan menyampaikan pemaparan tentang kemajuan dan pencapaian Indonesia dalam mengurangi merkuri. Di antaranya, pelarangan penggunaan merkuri pada alat kesehatan, pelarangan tambang sinabar, pengembangan teknologi alternatif pengganti merkuri pada aktivitas penambangan emas skala kecil, dan transformasi sosioekonomi masyarakat di kawasan pertambangan emas skala kecil. Pada saat itu Ibu Menteri juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pertama di dunia yang memiliki kerangka hukum komprehensif tentang pembatasan merkuri
yang bisa menjadi rujukan bagi negara lain. Atas semua pencapaian dan komitmen Indonesia dalam upaya pengurangan dan penghapusan merkuri tersebut membuka jalan Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan secara global menjadi tuan rumah pertemuan keempat konferensi para pihak konvensi Minamata. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, semoga menjadi bukti nyata tingginya komitmen dan kontribusi negeri ini dalam upaya penanganan merkuri di tingkat internasional. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, akhir kata saya menyampaikan ucapan terima kasih Pak Wamen atas kehadiran di sini, juga Bapak Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Pak Febrian, terima kasih. Para peserta dan pihak lainnya atas partisipasi dan dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Mari bersama-sama kita mewujudkan komitmen dalam upaya pengurangan penghapusan merkuri meski tak jarang menghadapi tantangan. Tapi saya percaya dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari kita semua, maka kita semua bisa mewujudkan komitmen kita itu. Saya percaya, kita semua yakin bahwa merkuri nantinya hanya akan menjadi sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Shalom. Dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dirjen PSLB 3, Ibu Rosa Vivian Ratnawati. Berikutnya kami undang Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Bapak Febrian A. Rudia untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Alwe Dohong. Yang saya hormati Dirjen Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya dan Racun Ibu Rosa Vivian Ratnawati, sekaligus juga selaku Presiden Biro COP 4 Konvensi Minamata. Yang terhormat para duta besar dan wakil-wakil kedutaan besar negara sahabat di Indonesia, dan juga Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenankanlah saya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat bertemu pada hari ini untuk melakukan peluncuran resmi Indonesia sebagai tuan rumah COP 4 Konvensi Minamata. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Bapak Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kepemimpinan dan atensinya bagi keberhasilan penyelenggaraan COP 4 Konvensi Minamata. Perhelatan COP 4 di Indonesia ini tidak lepas dari kerjasama dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri. Sejak ratifikasi Konvensi Minamata pada tahun 2017, kita terus aktif berkontribusi pada penanganan isu-isu merkuri di tingkat global, antara lain melaksanakan kewajiban sebagai negara pihak dan juga mengusulkan berbagai inisiatif untuk perbaikan peraturan terkait merkuri pada berbagai pertemuan internasional terkait. Dalam konteks ini, terpilihnya kita sebagai tuan rumah dan Presiden Biro COP 4 Konvensi Minamata yang akan diselenggarakan melalui 2 fase pada November 2021 dan Maret 2022 merupakan suatu kehormatan sekaligus pengakuan dan juga amanah dunia yang harus kita laksanakan dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, diplomasi lingkungan hidup Indonesia harus memimpin dengan contoh atau leading by example. Dari arahan tersebut setidaknya terdapat 2 makna penting yang perlu kita sama-sama cermati, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada hasil nyata dan konkret di lapangan, serta kepemimpinan yang inspiratif yang mengajak segenap pemangku kepentingan untuk melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik.
Sebagai contoh Bapak dan Ibu, tingkat deforestasi hutan Indonesia yang turun hingga tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir, yaitu 115.000 hektar di tahun 2019-2020 dibandingkan 462.000 hektar di tahun sebelumnya. Penanaman lebih dari 17.000 hektar hutan yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 1.000 komunitas lokal atau total rehabilitasi lahan kritis yang mencapai lebih dari 3 juta hektar selama dekade terakhir. Daftar ini masih lebih panjang lagi, Bapak dan Ibu sekalian, namun inti dari pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, yaitu diplomasi lingkungan harus lebih dari sekedar kumpulan narasi dan target saja. Sebaliknya, harus fokus pada aksi konkret, termasuk kemitraan setara antara negara maju dan berkembang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dunia membutuhkan aksi cepat dan konkret dari masyarakat internasional. Berbagai permasalahan lingkungan global yang kita hadapi saling berkaitan dengan satu sama lain. Hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan yang menyeluruh atau holistik untuk mendukung pemenuhan target Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Tidak lagi kita bisa membahas tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim tanpa memperhatikan dimensi tantangan lainnya, seperti keanekaragaman hayati dan penanggulangan polusi. Dalam kaitan ini, merkuri adalah bagian dari polusi kimia yang berdampak pada lingkungan dan tentunya harus ditangani bersama secara sungguh-sungguh. Bagi penanganan merkuri, diplomasi lingkungan hidup Indonesia berkomitmen untuk memajukan kerjasama konkret yang kuat, antara lain melalui pembinaan para pelaku tambangan emas skala kecil, penggunaan teknologi alternatif pengelolaan emas non-merkuri, dan juga penanganan upaya perdagangan merkuri ilegal. Pelaksanaan COP4 Konvensi Minamata harus menjadi momentum akselerasi penanganan isu merkuri secara global. Negara pihak pada Konvensi Minamata harus berani melihat ke depan dan menjawab tantangan global yang tengah terjadi, berkolaborasi dan bekerja sama demi dunia yang bebas dari merkuri. Dalam kaitan ini, pada COP4 Konvensi Minamata, Indonesia merencanakan pengajuan sebuah deklarasi internasional untuk memerangi perdagangan merkuri ilegal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selaku Presiden Biro dan sekaligus tuan rumah COP4, Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan keberhasilan agenda dan negosiasi dalam COP4. Namun demikian, keberhasilan penyelenggaraan COP4 bukan milik kita semata, melainkan milik semua pihak yang terlibat, terutama dalam percepatan transisi kepada lingkungan yang lebih sehat bagi semua. Dalam upaya ini, dan tentunya sebagai penutup, kami ingin mengutip slogan Konvensi Minamata, "Let us make mercury history." Mari kita bersama berkolaborasi dan bersinergi bagi keberhasilan COP4 Konvensi Minamata dalam mewujudkan dunia yang bebas dari merkuri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen Kerjasama Multilateral Bapak Febrian A. Rudiat. Selanjutnya dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Alu Dohong untuk memberikan arahan sekaligus melakukan peresmian acara launching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Bapak Febrian Rudiat. Yang saya hormati dan saya banggakan Dirjen PSL P3 yang juga sekaligus Presiden Biro COP keempat Konvensi Minamata, Dubes atau perwakilan tetap RI Indonesia di Jenewa. Yang saya hormati Miss Monica Stankiewicz, Executive Secretary Minamata Convention on Mercury, Bapak Sekjen, para dirjen, para staf ahli, tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan
Kedutaan Besar Republik Indonesia, khususnya di Konvensi Minamata mengenai Merkuri, para pimpinan dari kementerian lembaga atau yang mewakili, para pimpinan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau yang mewakili, akademisi, industriawan, asosiasi industri, lembaga swadaya masyarakat, dan para jurnalis yang saya banggakan. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada hari ini dalam rangka launching Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan keempat konferensi para pihak konvensi Minamata mengenai Merkuri. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia dan juga di dunia ini, sehingga kita bisa hidup dalam keadaan normal kembali. Tentu saya juga menghimbau dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, kita harus secara ketat untuk menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, serta melaksanakan program pemerintah, yaitu vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, dalam rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, pada saat ini kita melaksanakan launching pertemuan konferensi para pihak, kemudian konferensi parties yang keempat, konferensi Minamata mengenai Merkuri. COP ini merupakan pertemuan tingkat tinggi dalam konvensi Minamata yang diagendakan secara periodik setiap 2 tahun untuk berdiskusi dan menyepakati keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai isu aktual mengenai Merkuri dan pengelolaannya, antara lain mengenai pembahasan menghadapi atau mitigasi dampak penggunaan emisi lepasan Merkuri terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Keberhasilan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah untuk sebuah perhelatan global yang fokus pada upaya perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari bahaya Merkuri ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua. Hal ini menunjukkan peran aktif dan strategis kita untuk mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi internasional dan global guna menyelesaikan masalah lingkungan khususnya Merkuri. Tadi Pak Dirjen Kerjasama Multilateral menyatakan visi diplomasi Indonesia leading by example. Sekaligus kita juga berbangga Indonesia terpilih sebagai presiden COP keempat, yaitu Ibu Rosa Vivin Ratnawati. Saya mengharap sebagai presiden COP keempat dapat mempengaruhi kebijakan global dan regional dalam pengelolaan Merkuri. Di lain pihak, pencapaian ini juga merupakan kesempatan bagi Indonesia sebagai salah satu upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan pengakuan sekaligus dukungan internasional
terhadap kebijakan nasional pengurangan dan penghapusan merkuri. Keberhasilan ini merupakan apresiasi atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mewujudkan Indonesia yang terbebas dari penggunaan, lepasan, dan bahaya merkuri di tahun 2030. Hadirin yang berbahagia, Konvensi Minamata sendiri telah secara resmi disahkan oleh pemerintah Indonesia sejak tanggal 20 September tahun 2017 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Conventions on Mercury. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Bidang prioritas pengurangan dan penghapusan merkuri meliputi 1. Manufaktur, 2. Energi, 3. Pertambangan emas skala kecil, dan 4. Kesehatan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden dan bidang prioritas pengurangan penghapusan merkuri, LHK telah menetapkan peraturan pelaksanaannya, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 81 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah alat kesehatan mengandung merkuri. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah melindungi lingkungan dan kesehatan dari dampak merkuri. Khusus bidang kesehatan, sejak tahun 2020, Indonesia tidak lagi menggunakan alat kesehatan yang mengandung merkuri. Komitmen pemerintah terhadap upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2017. Jika Bapak Presiden Republik Indonesia menetapkan program penghapusan merkuri pada pertambangan emas skala kecil sebagai program prioritas nasional. Pertambangan emas skala kecil atau PSK harus dibina, terutama tata kelola pertambangannya dan proses pengolahannya dengan menerapkan best environmental practices dan best available techniques atau bersahabat dengan lingkungan. Apabila PSK ini menyumbang, maksud saya apalagi PSK ini menyumbang 20% produksi emas secara nasional, untuk mencapai hal tersebut KLHK telah memberikan alat percontohan pengolahan emas tanpa merkuri dan menjadikan program prioritas nasional. Hadirin sekalian yang saya hormati, menjadi tuan rumah konferensi para pihak keempat Konvensi Minamata tentu merupakan suatu penghormatan dari masyarakat dan lembaga internasional. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat antar kementerian dan lembaga dalam berbagai bidang: politik, keuangan, industri, akademisi, sosial, dan lain-lain, agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan yang kita harapkan. Apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 yang menyebabkan penyelenggaraan konferensi para pihak kali ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 November 2021 secara daring, dan tahap yang kedua direncanakan akan diselenggarakan secara luring atau tatap muka pada tanggal 21 sampai 25 Maret tahun 2022 di Nusa Dua Bali dengan menerapkan protokol new normal. Hadirin yang berbahagia, sebagai tuan rumah, Indonesia telah membuat website yang berisi informasi teknis dan non-teknis terkait penyelenggaraan, informasi terkait rangkaian kegiatan menuju penyelenggaraan,
hingga promosi pariwisata Indonesia yang dapat diakses oleh semua kalangan di mana saja dan kapan saja. Semoga dengan adanya website ini penyebarluasan informasi untuk memperkenalkan peran Indonesia sebagai tuan rumah konferensi para pihak keempat konferensi Minamata sekaligus mempromosikan daerah wisata Indonesia agar menjangkau seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Terakhir, saya berharap penyelenggaraan konferensi para pihak keempat konferensi Minamata dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Seluruh peserta dari berbagai pihak dapat mencapai konsensus global dalam mendukung langkah-langkah melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya penggunaan merkuri, serta memperoleh hasil yang signifikan dalam upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di dunia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching Indonesia sebagai tuan rumah konferensi para pihak keempat konferensi Minamata mengenai merkuri, hari ini saya nyatakan diresmikan. Peresmian ini sebagai tanda dimulainya rangkaian acara yang dilaksanakan sampai Maret tahun 2022 dengan isu terkait merkuri, terlebih dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan dan petunjuk. Kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar serta membuahkan hasil yang baik. Let's make Mercury history. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.
Terima kasih Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alwe Dohong. Bapak Ibu dan hadirin, dengan ini secara resmi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan keempat Konferensi Para Pihak Konvensi Minamata mengenai Merkuri pada 1 sampai 5 November 2021 dan Maret 2022. Bapak Ibu dan hadirin, demikianlah seluruh rangkaian acara launching Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan keempat Konferensi Para Pihak Konvensi Minamata mengenai Merkuri. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan keempat Konferensi Para Pihak Konvensi Minamata mengenai Merkuri merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia dalam melakukan pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia. Let's make Mercury history. Atas nama tim yang bertugas, kami ucapkan terima kasih, selalu patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.